Ya. Udah itu. Pelan-pelan, jangan lari, pelan-pelan. Berangkat ya kan? Yes, inilah dia segenap jajaran filmmaker dan juga jajaran cast dari film Satu Kakak Tujuh Ponakan. Boleh lebih merapat lagi, kita bandingkan dulu, kita berfoto dulu. Yes, ya. Kita foto kehangatan ini untuk bersama dengan teman-teman media. Boleh lebih merapat? Oke, siap. Silakan boleh lihat sebelah kiri dulu, sebelah kiri. Sebelah kiri para pemain. Ya. Oh, majuan. Aman. Ya. Aman teman-teman media, cahaya aman? Oke, cukup ya. Siap. Kita lihat sebelah kiri dulu, sebelah kiri. Silakan sebelah kiri. Sebelah kiri. Oke, di tengah sekarang, di tengah. Silakan teman-teman di tengah. Tengah tapi mati ke kiri ya. Iya. di tengah. Baik. Tengah atas ada di tengah atas. Nah, di tengah atas. Tengah atas. Siap, sebelah kanan sekarang, sebelah kanan teman-teman di sebelah kanan. Lihat Arul, hai. Sebelah kanan, oke siap. Dada Ima. Semangat Om Moko. Moko. Iya deh kakak, maunya dipanggil kakak. Mas. Lancar-lancar ya. Hati-hati ya Mas. Doain ya. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktu datang dan hadir di sini. Hari ini dengan bangga kami semua dari Satu Kakak Tujuh Ponakan mau membagikan sesuatu yang membahagiakan, membanggakan dan juga menghangatkan, sebuah trailer Satu Kakak Tujuh Ponakan, sebuah cerita yang diwariskan mendiang Mas Arswendo Atmowiloto kepada kita semua, tentang tanggung jawab, tentang rasa sayang gitu, tentang pemeliharaan dan kehangatan yang ternyata ketika kita bicarakan sekali lagi di generasi sekarang, apa yang dibicarakan mendiang Mas Wendo ternyata masih kuat sekali dan menghangatkan generasi kita yang muda sekarang. Saya bersama seluruh teman-teman yang lain dari maker sampai pemain merasa beruntung bisa terlibat dalam kesempatan menceritakan kembali Satu Kakak Tujuh Ponakan, dan ini trailernya. Siap, terima kasih. Om, Tan, ya duluan. Dadah. Ya. Awas perbedaan. Ini kali kita sangat berterima kasih juga, kita di closing movie-nya Jav, dan respons sangat positif, responnya sangat hangat dari yang pada nonton. Jadi harapan kami nanti pas tanggal 23 Januari penonton yang bisa menikmati film ini bisa merasa kehangatan, bisa merasa kehangatan daripada karakter-karakter yang ada dari Moko dan ponakan-ponakannya, sesuatu gambar yang dibuat oleh Yandi dan kawan-kawan yang menurut aku sangat touching, sangat bisa bersentuh kepada orang yang nonton, dan kami berharap bisa diterima dengan sangat baik ya. Ya, terima kasih Pak Lavesh penjelasannya. Kita geser. Bocah segede gitu sih kan. Sekali lagi Mas pertanyaannya. Kalau dari Mas Yandi sendiri pengen memberikan treatmentnya kepada para pemain seperti apa sehingga bisa sebegitu merasakannya, bahkan dari trailer aja tadi kita udah berasa merindingnya gitu. Iya, sebenarnya saya bersama teman-teman pemain tuh selalu berusaha sama-sama memahami karakternya gitu. Jadi alih-alih saya menjadi director yang penuh konsep akurat, kamu harus mencapai titik seperti ini, kepekaan dan pengertian para pemain terhadap karakter-karakter kan itu luar biasa ya menurut saya ya gitu. Jadi alih-alih saling menuntut gitu, yang ada malah saling bareng-bareng aja nyarinya gitu, lebih banyak mendengar. Di banyak momen malah kalau di set, kalau datang mau ngedirect, saya lebih banyak minta izinnya sama mereka gitu, karena mereka jauh lebih kenal karakternya di momen kita syuting itu ya. Karena kan kita ada reading cukup panjang, sempat nginep bareng juga, latihan gitu. Saya merasa kadang-kadang kalau director kan mau achieve
titik dramatik tertentu. Ya. Gitu. Tapi kadang-kadang karakternya tidak mengizinkan karena logika, perasaan dan pikiran karakter mereka yang punya gitu. Jadi kita lebih banyak diskusi, dan kalau udah cut rasanya udah ya ini yang kita cari sama-sama. Rasanya itu ada sensasi, misalnya tag-nya sama Ciko gitu. Rasanya ada sensasi. Wah, saya dan Ciko kali ini berhasil mengenal Moko sekali lagi lebih dalam ya. Senang banget. Yuk kita lanjut adegan berikutnya gitu. Wah, ini treatmentnya berarti beda dari yang sebelum-sebelumnya juga. Pengen tahu kan ini banyak cast-nya. Kalau di film sebelumnya Mas Edi sempat cerita kan waktu itu berproses bersama Mas Ringo, juga Rina di film yang sebelumnya. Kali ini kan case-nya lebih banyak Mas Edi. Ini gimana, ada yang bisa diceritakan nggak keunikan dari berproses bersama dengan teman-teman cast yang lain? Iya, rame ya memang. Iya, rame ya. Ini belum semuanya datang loh hari ini. Dan lintas generasi. Yes. Gitu, banyak belajar dan banyak kejutan gitu. Ini pertama kali bekerja dengan banyak sih. Semua nyebut tuh kayak ya semua gitu. Ya kecuali Ringo in house memang. Ya Ringo bulanan. Iya, tapi Namanya diangkat. tapi prosesnya jadi setelah proyeknya selesai jadi apa ya, nggak tahu ini apa perasaan saya sendiri ya, tapi rasanya jadi pengen lebih kenal teman-teman gitu. Saya Ciko, Manda Manda gitu, Kawai, Diken, Freya, Fatih gitu. Juga ada Nadif ini seperti yang kita cerita dulu di preskon, ketemunya di seminar gitu di Makassar. Saya lagi ngisi seminar, dia duduk di antara bangku penonton, datang gitu. Saya liatin kok mirip banget Ano ya gitu. Sambil saya ngomong, sambil saya liatin, lama-lama dia risih gitu. Mau ngapain nih saya? Diliatin panelis gitu, habis acara baru, maaf ya saya nyari pemain, looknya mirip banget kamu, mau casting nggak? Mau gitu, ternyata bakat terpendam dari kota Makassar. Ketemu lagi nih satu dari Makassar ya. Dan nanti kalau nonton juga teman-teman ya mungkin bisa nanti merasakan bahwa Nadif bermain nyaman sekali karena kakak-kakaknya dan saudara-saudaranya semuanya gitu ya. Bahkan ada Mas Eka yang nyebelin nanti juga nonton gitu. Semuanya tuh saling support gitu. Jadi suasana kerjanya sangat kondusif gitu. Kadang kita lupa kalau kita lagi syuting sih. Yes. Gitu. Nyaman sekali nyari perasaan-perasaannya gitu. Siap, terima kasih. Belum, baru gue doang. Oh iya, duduk lagi, nunggu gitu. Jadi begitu, wah ini nangisnya, iya ini kamera orang-orang semua gitu. Ciko main gitu. Kat, gimana? Ada revisi nggak? Ada. Oke, kita tunggu 2 jam lagi ya. Sampai bayinya butuh nangis berikutnya. Jadi treatment seperti itu kita jaga. Jadi memang produksinya yang adjust dengan siklus bayi yang di-approve oleh bidannya gitu. Secara mental, bahkan ketika kita bekerja dengan toddler balita gitu, udah cukup bayi usia 5 tahun, ya bener-bener liatin moodnya. Kebetulan salah satu bayi kita namanya Queen, nama aslinya yang jadi Ima. Jadi dan dia kan cukup sensitif kalau tatap mata dengan banyak kru. Jadi kalau semua udah set lagi di HT itu Astrada kita akan bilang, oke, semua siap-siap ya, Queen akan masuk, semua tunduk, jangan ada eye contact, semua tunduk. Your Majesty. Lewat gitu, kita ada momen-momen kita gagal tag gitu dan nunggu lagi 2-3 jam karena Queen-nya nangis gitu. Dan ya tentu saja kita nggak mau paksa pakai screen time, nggak mau paksa pakai candy. Ya kalau anaknya nggak mau nggak bisa gitu ya, nggak apa-apa, tungguin gitu. Jadi benar-benar di akhir film kita tulis tidak ada bayi yang dilukai, beneran yang terluka adalah Ciko Kurniawan. Ya karena juga banyak adegan dia harus gendong kan, terus bayinya nangis, jadi nggak bisa, Cikonya ngerasa bersalah, maaf ya Mas Edi, lah nggak apa-apa emang gitu, nggak apa-apa. Jadi ya sangat memanusiakan manusianya gitu baik, dan seneng. Dan Ciko sampai sekarang selalu senang bagian ini, dia senang karena ceritanya hangat, prosesnya pun semua orang tuh dimanusiakan. Kita sayang Ima di dalam layar dan di luar layar. Yes.
yang tadi Mas Eka bilang sangat realis gitu, yang kita, iya ada nih orang-orang kayak gini di rumah kita minimal ada satu gitu, dan kalau saya nggak ada bagus gitu ya, semoga nggak ada Mas Eka di rumah Anda gitu. Kita familiar dengan itu. Yang jadi pertanyaan kan sebagai orang Indonesia nyikapinnya kadang-kadang kita penuh kesungkanan gitu, kita punya kecenderungan menyembunyikan perasaan-perasaan kita karena budaya kesungkanan kita gitu, yang diwariskan turun-temurun untuk menghargai perasaan satu sama lain gitu. Dan sementara itu kan kontradiktif dengan masalah-masalah yang kita hadapi ketika ada yang menanggung, ada yang ditanggung gitu. Hal-hal yang tabu itu kan makin mengendap, dan film ini mencoba membicarakannya. Nah, ketika karakternya begitu beda-beda, ternyata benturannya itu dari berbagai arah gitu. Saya merasa keluarga Indonesia yang akan menonton film ini nanti bisa merasa, oh karena karakternya banyak, aku bisa relate dari angle seperti ini gitu. Itu mewakili perasaan-perasaan dan pikiran-pikiranku gitu. Menyambung yang Mbak Mita tadi bilang, kenapa banyak reaksi nangis yang kita rasa sebenarnya bukan nangis sedih-sedih nih, ini ada campuran haru gitu, ada sensasi diperjuangkan, ada hal-hal yang tabu sekali yang kita nggak mau bicarakan dalam keluarga. Loh, filmnya bicarain gitu dengan cara yang hangat. Dan semoga dengan berbagai bentuk karakter yang ada ini nanti, apa yang tabu itu nanti bisa dibicarakan setelah nonton gitu. Semoga filmnya bisa jadi bagian dalam obrolan keluarga setiap rumah yang nonton. Siap. Kita ketemu Ciko sekali di cafe, ngobrol 3-4 jam. Dia kalau nonton Inside Out 2 ada Inside, nah itu Ciko. Dia datang kayak tornado gitu. Wah, dan ngobrol banyak. Habis itu kita ketemu lagi di kantor, ngobrol 6 jam sampai begitu udah selesai. Oke, Cik, kita coba screen test ya. Oh iya, mau screen test hari ini. Gitu, dan dia grogi banget gitu. Scene yang dia screen test ada di layar dan hasilnya beda jauh banget. Tapi yang sama adalah itu pertama awal kenal Ciko gitu, dan lebih duluan jatuh cinta sama orangnya daripada dia sebagai aktor gitu, karena keterbukaannya dan rasanya pas ngobrol sama Ciko gitu, kayaknya kita hampir bisa kerjain apa aja bareng-bareng deh gitu, karena terbuka sekali gitu. Terus ketemu Manda juga ngobrol banyak gitu. Dan ketemu Manda itu rasanya cepet dekatnya sama Mbak Mita ya gitu. Setelah kita oke kemarin aja, apa? Karakternya mirip. Gitu. Manda itu punya, dan nanti kelihatan di layar sih, Manda itu punya kemampuan mengerti orang yang luar biasa sih gitu. Kaget pertama kali ngobrol sama Manda gitu. Dia bisa marah dan sayang dan terluka di saat yang sama gitu waktu screen test. Jadi kayak kaget sih ketemu Manda, dan merasa beruntung karena dia mau gitu. Nggak kebayang kalau dia nggak mau. Iya, Ringo waktu itu Mau di skip? kebetulan Darius berhalangan, jadi objek Ringo kayak 11-12-nya lah, iya Darius. Dari ya Emis ya sekitaran situ lah. Oke. Kalau Maringo kebetulan dari nulis skrip udah sering ke rumahnya buat baca. Emang dia banyak anggurnya. Ya lagi ngapain? Nulis satu kakak, baca yuk, ayo datang gitu. Saya adalah andalan orang-orang kalau nyari teman yang gak ada kerjaan saya. Gitu. Ya. Tanya Sabai, Yandi terus gitu. Sering sama Yandi bukan sama aku. Oke. Main mulu, baca skrip mulu gitu bareng dari awal, dan dari nulis sih udah tahu kayaknya Ringo tepat sekali memerankan Eka, karena membahas tema-tema ini tuh sudah jauh pernah bahas sama Ringo sebelumnya. Jadi waktu mainin Eka, terakhir sebagai gambaran mungkin terakhir ada ADR, dialog teleponan dia sama Ciko gitu ya. Saya ditanyain sama tim pos, Yan nggak bikin dialognya? Nanti Ringo saja. Nggak ditulisin, nggak, Ringo bisa. Iya dong. Cepet banget dia ngerti jari Eka tuh, kayaknya memang Ringo sih orang. Yes. Luar biasa. Oke. Nah, milih Pak Dipak itu nggak Pak Dipak ngapain? Oh ya, Pak Dipak. Ya.
Dadah Ima. Semangat Om Moko. Moko. Iya deh kakak, maunya dipanggil kakak. Mas. Lancar-lancar ya. Hati-hati ya Mas. Doain ya. Ano. Nadif sebagai Anok dan saya ngunyah. Saya pengunyah. Ya, situ cluenya ya, saya pengunya. Dan kalau boleh satu kalimat tentang satu kakak tujuh ponakan berarti apa untuk seorang Nadif? Semuanya sangat hangat. Apa pertanyaannya, maaf? Kalau balik, sabar Pak, masih aman Pak, masih aman Pak, aman, makasih Pak, nggak apa-apa, saya dibelain sama saya. Kalau boleh dijelaskan dalam satu kalimat, film ini berarti apa untuk seorang Nadif? Perlu musik sedih dulu. Musik sedih. Apa Nadif? Berarti banyak. Bingung mau ngapa. Sangat banyak, sangat berarti. Sangat berarti ya, apalagi Happy accident. Tadi apalagi di happy accident tadi ya bahasanya dia ditemukan oleh Andi Lawrence di Sumedang dan happy accident. Tepuk tangan buat Nadif. Thank you Nadif. Kita akan lihat dari penjelasan Nadif di film seperti apa. Tadi cluenya adalah pokoknya pengunyah. Nah, pengunyah apa nih? Banyak artinya juga. Silakan ke Fatih Unrus, silakan Fatih. Selamat sore teman-teman media. Saya Fatih berperan sebagai Woko. Di sini dia keponakannya Kamoko. Dia sangat mengidolakan Kamoko. Dia kan yang paling tua dari keponakan-keponakan. Oh iya, sorry. Jadi dia ngerasa role modelnya dia untuk take care of the family ya Kamoko gitu. Oke, itu ya yang boleh. Baru boleh di-spill baru itu teman-teman. Ya. Kita lanjut ke Freya, silakan Freya. Halo semuanya, aku Freya JKT48 sebagai Nina yang udah nggak bobo lagi. Satu kalimat karakter kamu seperti apa? Udah nggak bobo lagi. Oke, Nina yang sudah tidak bobo lagi. Terima kasih Freya. Nika Ranjani, silakan. Oke, halo semuanya, selamat sore. Aku Nika Nanjani. Di sini aku berperan sebagai Osa. Oke, satu kalimat. Osa itu kakaknya Moko, adiknya Agnes, anak tengah, tonton sendiri pokoknya. Lengkap. Oke, terima kasih. Soalnya ada kawaii, silakan. Halo semuanya, aku Kawaila Biba dan di sini aku berperan sebagai Ais. Ais ini anak Ais ini anak dari guru les pianonya Kamoko. Udah lama, jadi sebenarnya sempat ketemu koreonya Pak Atmo, tapi nggak ketemu lama, bertahun-tahun. Terus karena satu dua hal, akhirnya jadi ketemu lagi. Iya sih, itu dia. Gitu Satu dua halnya jangan boleh di-spill dulu. Iya, nggak boleh, Ya. jadi itu dong. Silakan Mas Ringo Agus. Halo teman-teman. Silakan. Saya Ringo Agus ini. Saya jadi Mas Eka. Mas Eka itu adalah karakter yang paling realistis dari yang pernah ada. Kita bisa nemuin teman-teman media juga di kantor ada orang seperti itu, di keluarga ada, dan sering setiap omongannya menjadi bahan renungan sampai beberapa kali. Gak cuma buat media, kita juga kok tadi jadi kita renungan. semua. Iya. Jadi saya adalah orang yang paling realistis di satu kakak tujuh ponakan. Dan kalau teman-teman melihat muka saya berbeda karena saya mau pakai Wardah, Gak usah dijelasin. Belum. Om, Tan. Ya, duluan. Dadah. Ya. Awas berbeda. Kalau pandangan lu dengan Paman Eka seperti apa sih? Paman Eka. Paman Eka tuh kayak Paman Gober. Panggilannya apa? Mas Eka. Oh, panggilannya Mas, bukan Uncle gitu ya. Mas Eka gitu ya. Iya, sama Mas Eka. Woko tuh, aduh, gue takut banyak kan. Maksudnya, Woko itu apapun yang dibilang sama Kamoko dia percaya. Pada saat itu Kamoko ya udah aja, jadi gue percaya sama Kamoko. Tidak kontradiktif kan ya? Lumayan, Antara tapi, kakak Eka sama kakak Moko. tapi gue lebih percaya sama Kamoko-nya. Jadi Kamoko bilang, ya udah nggak apa-apa, Wo. Ya udah, nggak apa-apa gitu. Yang lain? Kalau Nina cukup skeptis karena memang dia
berbeda dari Kawoko yang iya aja. Pengen so Nina beda. itu middle child syndrome. Sorry. Jadi kayak Nina tuh selalu punya dunia sendiri, selalu punya pikirannya sendiri gitu. Jadi menurut aku Nina skeptis sama Master. Cuma Underscope sih kalau dia panutannya lebih ke Mas Atmo. Mas Atmo juga panutannya Kamoko. Jadi mungkin perasaan legowonya Mas Atmo itu lebih di iya, jadi jalanin aja gitu di Kuina. Kalau Ais apa ya? Kalau Ais sih emang manut-manut aja juga gitu ya karakternya. Jadi kayak dengar omongan ke Mas Eka juga ya bener sih gitu, realistis sih, tapi kayak ya udah deh nggak apa-apa, aku ikut aja gitu. Kalau ada Ais gitu ya. Tapi dari beberapa ponakan, Aisnya sepertinya mendapat perlakuan yang spesial ya. Spesial, tahu dari mana? Ya, Kalau boleh dari dong. trailer mending nonton fullnya aja langsung. Menurut Spesial kau? karena lu dikaretin. Bener Oh iya, karena kedua. Kalau dilepas udah biasa. Ada lagi teman-teman. Silakan ajaibnya. Bocah segede gitu sih kan. Iya, adalah pasangannya Moko di sini. Support systemnya Moko, dia selalu ada buat Moko, menemani Moko melewati masalah-masalah yang ada dalam hidupnya. Wow. Pokoknya cewek tergreen flag lah. Wow, siap. Terima kasih Wanda. Selanjutnya Ciko Kurniawan, silakan Ciko. Yes, simpan terakhir nih. Halo teman-teman, selamat sore. Terima kasih udah datang. Saya Ciko Kurniawan, berperan sebagai Moko, seorang kakak yang pengen banget bertanggung jawab, pengen banget mengasihi. Akan tetapi di sepanjang perjalanan filmnya bakal ada developmentnya apa ntar nonton sendiri. Terima kasih. Siap, terima Dan Ciko kasih. sendiri, Ya. Ciko kalau misalnya Ini kan enggak?